Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini Catur Unggas akan memberikan informasi tentang pertanyaan dari teman kita, yaitu tentang indukan. Dan sebelum kita bahas untuk indukan, ini pemberian pakan di sore hari ya teman-teman. Jadi untuk update terus kita tampilkan terus ya untuk pembesaran ya, untuk melihat perkembangannya. Dan untuk pertanyaannya sebagai berikut. Bosku minta solusinya, unggas kita usia 9 bulan tapi belum bertelur juga. Kenapa ya? Padahal pakan bagus dikasih konsentrat bertelur, petelur ya, katul giling, jagung, daun pepaya, keong sawah tiap hari. Tapi nggak bertelur, gimana caranya bosku? Minta infonya. Jadi itu tadi untuk pertanyaannya ya. Untuk jelasnya nanti kita akan memberikan penjelasan ya, supaya teman-teman tidak gagal paham. Jadi ini masih berkaitan dengan pakan juga. Dan sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Ya, langsung saja kita memberikan jawaban atas pertanyaan dari teman kita ini, teman-teman. Nah, kebetulan di kandang umbaran ini ada indukan juga ya, teman-teman. Dan yang masih calon. Nah, seperti ini jantan nih, teman-teman. Jantan muda. Untuk pertanyaan dari teman kita tadi, sebenarnya untuk 9 bulan itu udah harusnya ya udah mulai nelur, teman-teman. Karena untuk usia normalnya itu paling cepat untuk entok itu 7 bulan udah mulai menghasilkan telur ya. 7 bulan, 8 bulan. Jadi kalau 9 bulan itu sebenarnya kalau belum nelur sebenarnya itu dikategorikan kurang normal. Terus untuk pakannya sendiri kita lihat tadi untuk kandungan proteinnya cukup banyak ya, dan udah ada jagung giling, itu sangat bagus teman-teman. Ada keong ya, ada konsentrat semisal, itu kan satu jenis pakan yang mengandung protein tinggi. Jadi teman-teman harus lihat untuk indukan teman-teman ini, untuk posturnya apakah size-nya gemuk ya. Kalau size-nya gemuk itu biasanya berpengaruh dari pemberian pakan, nutrisinya berlebih terutama untuk protein ya. Kalau proteinnya berlebih itu nanti bisa menyebabkan kegemukan ya, dimana kegemukan itu nanti kemungkinan akan menutup sel telur di indukan betina. Jadi agak lama sebenarnya itu nanti pastinya akan nelur, cuman agak mundur atau mungkin pola pakannya bisa dirubah. Jadi untuk jenis-jenis pakan berprotein tinggi teman-teman harus tahu ya, pemberian juga jangan terlalu banyak karbohidrat. Kalau karbohidrat banyak nggak masalah, karena semisal dari dedak ya, dedak itu karbohidrat, kandungan karbohidrat itu memang pakan pokoknya itu teman-teman. Jadi harus teman-teman ketahui ya, jangan asal-asalan memberi pakan. Jadi di channel YouTube, channel Facebook Catur Unggas itu sudah sering ya saya bahas tentang kandungan pakan bernutrisi, semisal pakan apa saja yang mengandung protein tinggi, pakan yang mengandung karbohidrat, kalori, dan kalsium untuk indukan, semisal seperti itu. Jadi untuk jawaban dari teman kita ini bisa jadi untuk entok teman kita ini mungkin over protein ya, over protein. Jadi bisa dikatakan kalau over protein ya seperti itu teman-teman ya.
Jadi maksudnya itu ngelemak ya teman-teman, ngelemak itu kebanyakan protein, menjadikan indukan itu agak lama untuk nelur ya. Jadi bisa membuat indung apa ya, untuk calon telurnya itu susah untuk dijangkau ya, untuk reproduksinya gitu misal. Dan ini untuk di kandang catur unggas ya cukup bagus. Jadi kalau teman-teman mau apa itu meracik pakan, itu bisa diracik sesuai kebutuhan. Jadi jangan terlalu banyak. Jadi banyak protein itu juga gak bagus. Semisal kalau lebih dari satu untuk sumber proteinnya, teman-teman jangan terlalu banyak untuk takarannya ya. Jadi gimana Mbak caranya kalau semisal nih sumber protein ada dua ya, ada keong sawah sama konsentrat, semisal seperti itu nanti untuk konsentratnya itu harus disesuaikan, harus dipaskan teman-teman. Begitu juga kalau kita merakit ya, dedak semisal nih, dedak nasi aking sama konsentrat semisal. Nah itu nanti kalau tidak presisi perbandingan itu nanti akan berpengaruh juga, mungkin nelurnya juga nggak rutin atau bermasalah ya dalam proses nelur. Ada juga yang kemarin berkomentar untuk telurnya itu cangkangnya lembek, itu kurang kalsium seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman tanya terus gimana Mbak untuk racikannya gitu, jadi setiap menu itu berbeda, teman-teman harus meracik itu intinya dicoba dulu ya. Semisal nih kalau paling gampang ya 10 entok itu saya kalau mengatur dalam racikan konsentrat itu 1 on ya. Kalaupun nanti 2 on gimana Mbak, gak masalah ya, semisal itu asalkan untuk racikannya, untuk sumber proteinnya cuma konsentrat loh ya teman-teman. Kalau ditambah keong sawah itu nanti beda lagi, jadi mengurangi konsentrat juga. Nah jadi bisa dipahami ya. Jadi kalau apapun itu, kalau over semisal teman-teman, itu berpengaruh, dampaknya akan buruk juga. Kalau kurang itu nanti juga dampaknya akan berpengaruh pada proses. Semisal kayak kemarin saya beri informasi makan bulu teman untuk pembesaran karena nutrisi pakan lagi. Jadi kuncinya untuk kesuksesan atau keberhasilan dari peternak itu sebenarnya kuncinya dari pakannya teman-teman ya. Walaupun tidak hanya itu, kebersihan juga dari air minum, dari tempat itu juga berpengaruh. Nah ini di kandang sekat entok jumbo teman-teman, berantakan. Nah ini yang jantan satunya kalah ya sama yang satu. Sudah mulai tarung di satu tempat, ada 2 jantan, yang kalah yang di sebelah sini ya. Untung ini enggak ada telurnya teman-teman, nih untung enggak ada telurnya nih padahal besar yang ini ya jantannya. Jadi itu kendalanya, nanti kita akan pisah 1 jantan. Kalau di umbaran itu biasanya juga enggak akur, tapi kan untuk tempatnya luas ya teman-teman ya. Nanti kita buat video lagi lah teman-teman tentang pertanyaan kemarin dari teman kita juga, dalam satu tempat indukan kok bisa akur pejantan, itu nanti kita akan bahas juga. Oke, mungkin itu saja untuk informasi ya. Jadi kuncinya harus pakan harus, racikan harus pas, harus tahu oh ini mengandung protein, ini mengandung karbohidrat, mengandung kalori, mengandung kalsium, itu teman-teman harus tahu. Kalau teman-teman belum paham bisa lihat-lihat di YouTube Catur Unggas ya. Sudah saya share, mungkin ada pertanyaan bisa tanya DM langsung di Instagram Catur Unggas atau di kolom komentar. Tapi untuk kolom komentar kadang masih belum saya jawab, itu karena mungkin sibuk ya teman-teman, kita sibuk juga.
Jadi nanti kita usahakan untuk bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman lebih jelas lagi, kita buatkan video seperti ini. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur fertil entok jumbo, genetika entok rambon, genetika angsa, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Facebook Catur Unggas untuk teman-teman bisa nonton video-video tentang ternak di Facebook Catur Unggas ya. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.